Sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Property Indonesia. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara mudah dan simpel, mudah meriah merenovasi rumah subsidi tipe 36 menjadi tipe 55. Apa yang perlu Anda persiapkan sebelum Anda melakukan renovasi supaya tidak terjadi pemborosan dalam hal biaya. Oke, sahabat properti, ikuti terus video berikut ini, kita akan bahas tuntas. Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Property. Hari ini kita akan coba men-share kepada Anda bagaimana merenovasi rumah subsidi dengan biaya yang murah. Apa yang harus kita lakukan sehingga tidak sebelum kita melakukan renovasi rumah seperti ini, apa-apa yang harus kita persiapkan supaya tidak terjadi pemborosan. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Yang pertama yang dilakukan adalah Anda siapkan gambar-gambar seperti ini, gambar apa saja, bagian mana saja yang akan Anda renovasi. Oke, nah ini akan kita cek di sini bagian-bagian mana yang akan Anda renovasi bagiannya. Itu yang terpenting. Setelah kita tahu bagian ini renovasi berapa meter persegi, kita persiapkan gambar tekniknya seperti ini. Kita lanjut ke setting kedua, contoh seperti ini. Gambar teknik di samping adalah dana teknik tipe 36 yang kita kembangkan ke samping kanan warna biru menjadi tipe 55. Ini adalah awalnya tipe 36. Nah, akan kita kembangkan menjadi tipe 55. Nah, selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah lapangan. Apa-apa saja yang akan kita renovasi. Setelah itu kita tahu masalahnya. Maka selanjutnya kita mulai menghitung bahan material yang diperlukan. Oke, sahabat properti, kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke sini. Nah, gambar ini adalah supaya kita mudah menghitung volume bangunan. Contoh, ini ada tipe 36, kita akan kembangkan ke samping kanan. Ke samping kanannya ada kelebihan lahan 4 meter, ke depannya 6 meter, berarti 4 kali 6 24 meter persegi. Ini adalah sampah samping bangunan. Panjang yang akan kita renovasi adalah 6 meter, tingginya adalah 3,5 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai menghitung volume bangunan. Spesifikasi bahan material juga dipersiapkan karena setelah kita menghitung volume bangunan, maka selanjutnya kita sesuaikan dengan material yang ada di pasaran toko. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai dari yang paling bawah, pekerjaan fondasi. Hitung mulai dari dasar bangunan fondasi, tentukan dulu jenis fondasi dipakai, apakah bangunan yang ditambah bertingkat atau tidak. Jenis material yang dipakai untuk fondasi, apakah pakai batu kali, pakai batu bata merah, atau fondasi bas tepat. Jadi begini sahabat properti, maksudnya. Karena bangunan ini kita harus tahu dulu apakah bangunan yang akan dikembangkan ini jenisnya bertingkat atau tidak. Kalau tidak bertingkat, maka mungkin fondasinya tidak terlalu dalam, bisa biasa-biasa saja. Nah, ada dua jenis fondasi yang biasa kita pakai. Pertama, fondasi batu kali. Yang kedua, fondasi bata merah. Oke? Sampai lanjut. Nah, selanjutnya setelah fondasi, kita tentukan apakah pakai kolom praktis dan kolom utama. Tentukan dan sesuaikan dengan gambar dimensi tiang dan kolom. Anda bisa 15. Nah, maksudnya gini. Setiap rumah tentu ada pakai tiang dan tiang. Nah, tentukan tiang atau kolomnya ini minimal 15 untuk kolom utama, atau kolom utama bisa 15 atau 15-25. Kolom praktis bisa 10 kali 10. Oke. Nah, tinggi rata-rata standar 3,5 meter. Setelah itu tentukan berapa titik kolom yang akan dipasangkan, tentukan dimensi pembersihan tulangan pokok. Tentukan misalnya tulangan di sini ada 2 atau 3 atau 4. Oke, sahabat properti. Nah, ini adalah contohnya, misalnya akan kita pasang di sini ini 4 titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Kira-kira seperti itu. Oke, nah setiap sudut bolongan ini harus ada tiang. Ini bisa
Kalau praktis tergantung lebarnya berapa. Oke, sobat kita lanjut yang ke-8 adalah dinding. Tentukan dinding material apa yang dipakai pada dinding. Ada 3 jenis material yang di sini dipakai untuk pasangan dinding. Pertama, pasangan dinding bata merah, kedua pasangan batako, ketiga pasangan hebel beton ringan. Nah ini harganya masing-masing berbeda. Ini juga tergantung kos, tergantung kondisi lapangan Anda maunya seperti apa. Oke. Selanjutnya adalah plafon. Apakah material dipakai untuk plafon tersebut? Biasanya rumah-rumah sederhana dipakai plafon triplek 4 mili, bisa juga pakai plafon gipsum. Ini tergantung maunya seperti apa, karena semuanya berhubungan dengan biaya kos nanti seperti ini. Ini adalah plafon gipsum. Oke, sahabat properti, tentukan boleh gipsum, triplek, atau apa saja, sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Nah, ini adalah penutup lantai. Apakah keramik atau granit harganya? Apakah penutup lantai Anda pakai keramik atau granit? Nah, oke, itu maksudnya. Harga tentu saja berbeda. Oke. Selanjutnya, penutup atap dan rangka atap. Rangka atap pakai baja ringan atau kayu. Nah, selanjutnya penutup atap, apakah pakai atap seng biasa, genteng keramik, spandek, karena juga berpengaruh kepada harga kos nanti ya. Oke, sahabat properti, dari sekian banyak yang kami ajukan spesifikasi material ini, mana yang cocok untuk kebutuhan renovasi rumah Anda. Kami tidak mengajarkan Anda cara menghitung volume, karena untuk menghitung volume dari pondasi sampai atas sudah ada di video kami yang lain. Anda bisa cari saja di video MJ Property itu lengkap, mulai dari menghitung volume pondasi, slope, semuanya ada. Oke, sahabat properti, kita lanjut ke di sini kami hanya mengidentifikasi persoalan lapangan dengan material yang dipakai, dengan ada yang di toko, dan sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Oke, supaya Anda hemat dalam hal renovasi, tidak boros. Ini kita anggap Anda memborong sendiri rumah Anda, tidak Anda borongkan ke orang lain. Oke, Anda hanya upah tukang, material beli sendiri. Nah, oke sahabat properti, setelah kita tadi identifikasi masalah lapangan, apa yang harus kita renovasi, berapa meter persegi dan berapa tingginya, dan kita pun sudah identifikasi masalah, spesifikasi material yang dipakai, yang kita buat, maka sudah bisa kita pastikan rumah yang kita renovasi tidak akan memakan biaya yang mahal, karena semuanya sudah direncanakan dari awal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Oke, sahabat properti, kalau ada pertanyaan silahkan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.